Halo Bung Rocky, kita lanjutin ngobrol lagi. Saya jujur dengan ingin membahas soal ini dengan nada yang sangat prihatin gitu ya. Ini peristiwa yang terjadi di Lampung. Ada rektor Unila gitu ya, Universitas Lampung itu bersama wakil rektornya dan kemudian ada beberapa orang, ada orang swasta itu terlibat ditangkap oleh KPK. Yang satu itu yang menyedihkan itu adalah modus penangkapannya. Dia ini ditangkap karena menerima suap dari mahasiswa yang ini kalau jalur mandiri kan mereka nggak lolos jalur SBMPTN kalau nggak salah begitu ya. Saya agak terlalu banyak sistem. Ini uang bisa berbicara gitu dan urusannya kecil cemen-cemen nih 100 juta sampai 250 juta. Tapi saya bayangkan sekarang masuk perguruan tinggi pun juga sudah mulai nyogok gitu. Dan kedua ini saya baca media netizen itu kemudian mengkait-kaitkan karena ternyata beliau ini Profesor siapa namanya Karoni atau siapa ini adalah ketua PWN, wakil ketua PWNU kalau nggak salah di Lampung gitu, dan orang kemudian membanding-bandingkan dengan ada Mardhani Maming sebelumnya bendahara NU. Jadi menurut saya ini dua institusi yang sakral gitu seharusnya yang mesti kita jaga nama baiknya. Dan akhirnya orang juga bertanya, ini uang yang dikorupsi di Lampung itu ngalirnya kemana? Apakah dua nama tadi atau dua isu tadi juga berkepentingan atau terseret-seret? Kan tetap orang duga, lo kok ini diasuh secara intelektual yang peralatan utamanya adalah berpikir kenapa dia jadi koruptor, kan itu intinya. Dia terkait dengan kesolehan NU, lo kenapa jadi koruptor. Jadi orang anggap bahwa ya nggak ada urusannya lagi status dia apa tuh, tapi mentalnya memang udah korup. Tapi kita harus lanjutkan bahwa yang terjadi di Lampung itu sama seperti yang terjadi di kepolisian. Itu fenomena kecil dari bentukan besar negara ini yang memang etikanya udah hilang itu. Jadi kalau si rektor bilang, ya saya memang ketangkap, tapi rektor yang lain juga saya tahu. Lebih parah lagi mereka tuh. Jual beli disertasi, ada yang rektornya minta supaya langsung ujiannya di depan dia tuh. Jadi hal-hal beginian itu udah lumrah di dalam sistem rekrutmen ketenaga pendidikan di Indonesia tuh. Beberapa waktu lalu ada kasus di Sulawesi Utara, di Manado tuh, di Universitas Samratulangi itu. Ada seorang calon rektor yang kemudian dibully dan ditolak hanya karena si calon rektor ini adalah saudara kandung dari seorang tokoh oposisi gitu. Saya tahu itu. Ada poster besar-besar tuh. Tolak dia karena dia adalah adik dari tokoh oposisi itu. Kami relawan Jokowi tidak ingin seorang saudara tokoh oposisi itu jadi rektor di Manado tuh. Jadi bayangkan sampai segitu tuh. Ya. Nanti Anda cek sendiri ke saya pikir tadi Anda mau sebutin saudaranya itu siapa gitu ya. Oke, nggak apa-apa, jangan dibuka. Silakan cari siapa rektor yang calon rektor yang di Samratulangi yang ditolak karena gitu ya, di googling itu sementara dan akhirnya Menteri Nadiem itu memutuskan untuk menunda karena di situ terlihat ada aliran uang tuh. Jadi mulai dari rekrutmen rektor terjadi aliran uang dan demi aliran uang itu jabatan dimuliakan. Demikian juga soal-soal pintu masuk pertama udah aliran uang. Masa orang diizinkan masuk belajar bukan karena otaknya bagus tapi karena uangnya banyak, kan itu masalahnya di Unila sekarang tuh. Jadi fasilitas publik kita betul-betul hancur, apalagi dalam keadaan kita lagi masyarakat sipil lagi mengkonsolidasikan diri untuk membongkar korupsi. Justru tempat dididiknya etika kesipilan itu di universitas itu yang mempertontonkan korupsi kan. Jadi orang akan anggap ini ngapain kalian masyarakat sipil berupaya untuk bersih, padahal pusat-pusat kalian itu bangkrut secara koruptif semua tuh. Jadi rektor itu kan simbol dari masyarakat sipil. Nah dia sendiri menghina dirinya sendiri itu kan. Jadi masyarakat sipil lagi dibanggakan, nah dia sendiri mengaku ya saya lebih baik korupsi daripada masuk di dalam peristiwa menjadi simbol etis untuk memberantas korupsi itu. Ini tantangan bagi Pak Nadiem sebagai menteri yang disebut Merdeka Belajar. Akhirnya kita balik lagi pada satu soal penting bahwa nggak ada sinyal dari istana untuk memberantas korupsi sebetulnya. Dan itu yang dimanfaatkan oleh orang. Jadi kalau jadi rektor ngapain lagi sih mesti kaya kan? Kan dia bilang saya udah kaya, ilmu saya udah kaya. Tapi mungkin dia lihat
tetangga dia yang anggota Komisi 3 itu kok kaya raya, maka dia berupaya untuk hidup seperti Komisi 3 itu. Oke, nah memang ini menarik karena Anda tadi nyinggung soal peran Menristek ya, kalau dulu Mendikbud gitu ya. Ini memang boleh dibilang sebenarnya siapapun sekarang yang menjadi rektor itu adalah drop-dropan dari pusat. Ini pasti dia harus menjaga kepentingan pusat. Kenapa? Karena suara hak seorang menteri atau hak seorang presiden CQ Menteri Pendidikan itu 35% dalam menentukan rektor ya. Saya kemudian baca-baca, oh ya ini ternyata sebenarnya Senat waktu itu tidak memilih si rektor ini. Karena dia kalah, Senat tidak memilih dia, tetapi karena dia dapat satu blok suara, 35% dari menteri, ya dia langsung terpilih menjadi seorang rektor. Dan kemudian kita nggak kaget kalau rektor sekarang pun juga narasinya seperti buzzer, ngomongin soal radikalisme dan sebagainya kan gitu. Lalu dia praktekkan radikalisme itu, yaitu korupsi. Korupsi kan tindakannya sangat radikal kan, yaitu mengambil akar-akar uang di universitas itu kan tentu tindakan radikal primer tuh. Jadi Pak Nadiem akhirnya mesti evaluasi yang disebut hak privilege dari Menteri Pendidikan untuk menentukan rektor itu 30% suaranya tuh. Jadi jangan sampai yang 30% ini justru dimanfaatkan oleh tukang sogok ini nih, yang melihat bahwa mending begitu terpilih lalu dianggap bahwa dia akan bersih. Padahal sebetulnya dari awal dia udah sogok senatnya biasanya supaya dia terpilih, dan akhirnya nanti senat itu akan dia bayar lagi dengan korupsi itu. Sementara Pak Menteri nggak tahu permainan di bawah ini. Ini pentingnya semacam rector watch kira-kira begitu tuh, bukan police watch tuh. Kita mesti bentuk itu tuh. Jadi inti saya adalah bahwa Presiden Jokowi tidak kasih sinyal kuat tentang pemberantasan anti korupsi. Kalau pengusaha nyogok ya oke lah, itu demi memuluskan red tape itu, birokrasi yang panjang itu. Kalau anggota DPR nyuri ya udah biasa, itu tradisi di partainya begitu. Tapi ini adalah rektor, itu artinya Presiden harus terangkan kenapa dia gagal untuk memberi brief pada orang yang paling dia percaya sebetulnya, itu para pendidik. Kan itu intinya tuh. Nah sekarang masalah itu yang kita kembalikan ke istana tuh. Jangan-jangan memang ada kakak pengasuh di antara para rektor ini. Oke, yang tadi bukan 30%, Bung Rogi, 35%. Jadi otomatis siapapun yang didukung oleh menteri atau didukung oleh presiden itu pasti terpilih. Dan ini kan kita melihat di situ salah satu sumber pemburukan yang terjadi. Saya sepakat dengan Anda bahwa kenapa soal ini kita sorot, ini kampus perguruan tinggi yang diharapkan melahirkan orang-orang yang terdidik dengan etikabilitas gitu ya, yang baik. Ini kan sangat berbahaya ketika ada orang cerdas secara otak, tetapi dia minus atau dungu secara etikabilitas. Ini kan jauh lebih berbahaya. Ya, saya kemarin habis diskusi panel dengan Ustadz Akal Sehat UAS, Ustadz Abdul Somad di sebuah seru tuh. Iya, di sebuah universitas kecil tuh di Jakarta, punya Muhammadiyah tuh, namanya Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan itu. Dan itu setelah ditolak di banyak kampus, lalu dipilih kampus kecil itu. Dan mereka senang karena kita bicara tentang masa depan bangsa. Banyak kampus yang menolak saya, menolak Ustadz Abdul Somad hanya karena menganggap ini pasti akan ditegur oleh pemerintah kalau menerima saya dan Abdul Somad untuk bicara tentang korupsi, tentang keadilan sosial, tentang Islamofobi. Jadi kampus sekarang itu seolah-olah disulap jadi tempat para buzzer. Karena itu buzzer yang akan nentuin. Si Rocky Gerung itu Abdul Somad nggak boleh tuh, buzzernya lapor mungkin ke pembisik presiden, lalu karena presiden menganggap itu bukan urusan saya, lalu dia lapor ke pejabat di bawahnya tuh. Atau mungkin para rektor ini begitu masuk nama saya Abdul Somad itu langsung merasa alergi itu kan. Itu bahayanya kalau kampus itu diberi sinyal buruk tentang oposisi. Padahal tugas kampus adalah beroposisi itu, bukan korupsi. Itu poin dasarnya tuh. Jadi kenapa bangsa ini tertati-tati menuju masa depannya? Karena nggak ada semacam kelegaan untuk menerima pikiran alternatif. Bayangkan misalnya kalau Unila itu ada semacam kegiatan oposisi atau mahasiswa setiap hari ada forum bersama rektor membahas pikiran-pikiran oposisi. Si rektor juga akan merasa oke ya, mahasiswa hebat lah.
dia me-watch politik istana dan tetap berpegang pada nilai akademis, maka si rektor tidak akan terlibat dalam korupsi itu. Kan ini kan soal suasana. Jadi rektor ini pasti juga bagian dari perbaseran yang mungkin rektor merasa saya mesti piara baser di kampus saya supaya dapat status khusus. Ya, jadi kelihatannya Pak Rektor berpikir dia harus piara baser karena dia dilarang untuk menerima para oposan di kampus itu kan. Jadi supaya seolah-olah ada laporan bahwa kampus itu udah bebas dari oposisi, buzzer ini dikerahkan, itu perlu uang. Jadi sangat mungkin juga korupsinya itu demi kepentingan memelihara kekuasaan. Dan kalau dia di sidang misalnya, terus dia bilang, ya saya korupsi karena nggak ada uang dari kakak pembina, jadi saya mesti bicara buzzer sendiri tuh dengan cara itu. Maka terbongkar lagi itu. Nanti ada peta baru nih, peta si rektor Unila itu terkait dengan peta Polda di situ atau peta DPRD. Nanti peta memetakan. Lalu ada rektor lain merasa mulai terganggu karena bisa juga rektor Unila ini nyanyi bahwa dia tahu rektor yang lain di seluruh Indonesia lakukan hal yang sama. Lalu rektor-rektor bilang konferensi pers sama-sama, ini kami tidak menerima uang, sama seperti Kapolda yang tiba-tiba bikin konferensi pers bersama, bahkan terlibat judi online. Jadi ini yang kita sebut tadi gonjang-ganjing yang maha dahsyat sedang berlangsung di Nusantara. Ya, ya. Dan ini kan apa yang terjadi di Polri, kemudian apa yang terjadi di Unila, saya kira, dan kemudian juga ribut sendiri di kalangan di DPR, itu saya kira ini kan menunjukkan bahwa memang sudah terjadi pemburukan di semua sektor gitu ya, Bung. Nah betul, mesti kita anggap begitu, bahwa alam sedang mengaduk-aduk bangsa ini, dan adukan terakhir yang tertapis adalah mereka yang betul-betul bersih itu. Nah itu yang lagi kita tunggu. Kita mungkin hanya perlu 2-3 rektor di Indonesia yang betul bersih, lalu bersama-sama dengan 3 politisi yang juga bersih, bersama-sama dengan pejabat-pejabat istana yang masih bersih, lalu ada 9 orang yang kemudian betul-betul jadi Pandawa, kan itu maksudnya. Mari kita bandingkan ini ya, karena kita kan ini orang jadul ya, orang lama, dan Anda juga seperti saya juga dulu aktif di pergerakan. Even bahkan di masa Orde Baru gitu, ketika sangat kuat sekali pemerintahan di masa Pak Harto, itu masih muncul rektor-rektor yang kritis. Orang yang saya kira kalau di UI yang legend ada Profesor Mahar Parjono begitu ya. Kemudian di UGM ada Profesor Kusnadi Hadia Sumantri yang juga mahasiswa gitu. Saya mungkin ada Sultan Iskandar Ali Sabana saya kira ya di ITB dulu. Sabana ya. Iya, ya. Jadi kita masih bisa menyebut itu. Sekarang kita sulit sekali bisa menyebut nama-nama rektor itu yang masih tetap berani tegak itu bicara tentang independensi kampus dan juga kebebasan mimbar akademis. Ya itu diingatkan ajaibnya itu di masa Orde Baru yang otoriter, rektor negeri justru bersama mahasiswa tuh. Pak Mahar Marjono di UI, Pak Andi Hakim Nasution di IPB, dan tadi UGM dan ITB. Jadi ada semacam sebut aja kaitan etis di antara rektor ini yang merasa bahwa universitas tidak boleh masuk di dalam jebakan kekuasaan. Dan mereka justru yang diingat oleh publik. Orang nggak ingat lagi siapa menteri zaman Pak Harto tuh, karena banyak betul menteri yang betul-betul pintar dan orang anggap kepintaran dia karena memang di-brief dengan baik oleh pengetahuan teknokratis tuh. Tetapi yang orang akan ingat kok oposisi sebetulnya berlangsung di masa Pak Harto tuh. Diam-diam kan kita masih lihat bagaimana Pak Mahar itu kalau ngasih sinyal kita tahu bahwa oke, dia pro mahasiswa. Andi Hakim Nasution begitu juga, Iskandar Ali Sabana. Jadi semua hal yang baik di masa lalu itu dilupakan oleh rektor-rektor yang sekarang. Kenapa? Karena politik berubah menjadi tukar tambah jabatan semuanya. Dulu nggak ada tuh kasakusuk untuk jadi rektor. Ya biasa aja dianggap ya jadi rektor itu karena memang udah saatnya. Dan Pak Harto juga mengerti bahwa nggak boleh universitas itu terlalu dikendalikan tuh, bahwa ada menteri yang kemudian tiba-tiba menafsirkan lebih jauh itu karena menganggap bahwa Presiden Soeharto udah ingin agar supaya dikendalikan oposisi di kampus. Tapi tetap rektor-rektor ini memunculkan wawancara-wawancara yang cerdas dan orang anggap bahwa sinyal moral itu atau sinyal masa depan atau sinyal etika politik masih ada pada 5 rektor ini. Jadi hal ini yang membuat kita ingin kembali pada masa lalu, bukan kembali pada masa kekuasaan politik militer, tapi kembali pada etika universitas yang masih bisa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Ya,
Dan ngomong-ngomong zaman Pak Harto itu nggak ada obral doktor honoris causa seperti sekarang ya. Saya membaca Pak Harto bahkan ini katanya pernah menolak juga ketika UI waktu itu berniat memberikan penghargaan doktor honoris causa kepada Pak Harto. Ya itu dari segi itu Pak Harto merasa buat apa dia itu presiden dan punya jabatan tertinggi dan nanti disuruh kasih kuliah pula nanti Pak Harto. Padahal Pak Harto tiap minggu tuh kasih kuliah dengan kelompok pencapir dengan bahasa yang sangat akademis dan di belakangnya itu para profesor justru yang briefing dia dengan data yang bagus sehingga Pak Harto mengerti betul keadaan pertanian. Kalau soal keadaan rakyat itu di luar kepala Pak Harto bisa terangkan secara sangat akademis. Itu mungkin yang dianggap waktu itu Pak Harto dikasih doktor honoris causa aja. Tentu bagi Pak Harto ngapain saya dikasih doktor yang saya udah ngajar kok. Jadi hal semacam ini yang memperburuk juga citra kita. Sekaligus kita minta pada Pak Nadiem untuk mengevaluasi ini pemberian doktor honoris causa karena itu jadi dagang politik juga di situ. Jadi universitasnya bakal dapat proyek dari seseorang yang didoktorkan di situ dan si dokter akan dapat kehormatan yang memang dia perlukan untuk biodata dia nanti itu. Tapi apa pentingnya soal semacam itu ketika akhirnya timbul peristiwa kekacauan politik di kepolisian itu. Jadi trade off itu yang kemudian kita anggap bahwa ya di bangsa ini lagi dikutuk aja dan kutukan itu yang akan membersihkan batin Republik ini. Iya ya. Nanti tapi hati-hati nih Bung Rocky ketika kita ngomong-ngomongin bandingin dengan Pak Harto nanti ada yang bilang ini bagian dari Orde Baru, apalagi kemudian ketahuan saya juga pernah jadi wartawan di istana gitu ya. Wah, pantas cara berpikirnya seperti itu. Tapi saya ingin menjelaskan bahkan pada masa itu ketika juga sangat represif terhadap pers, ada lembaga telepon dan sebagainya dulu ya zaman Pak Harto. Itu orang zaman itu wartawan masih banyak yang bersikap kritis gitu. Betul. Waktu itu saya masih anggap Kompas itu juga beroposisi, diam-diam ngasih sinyal. Jadi sekaligus balancingnya ada sebetulnya. Tapi memang pada waktu itu dunia menginginkan Indonesia diolah secara otoriter karena prinsip developmentalisme itu. Jadi Pak Harto juga ada bagian dari konspirasi global yang menyebabkan beliau akhirnya juga dibatalkan kepresidenannya oleh konspirasi global. Tapi kan kita nggak dendam pada Pak Harto, kita anggap ya udah Pak Harto selesaikan fase itu. Nah sekarang orang tiba-tiba mau pergi pada Orde Baru lagi, yang nggak bisa lah. Bahkan anak-anak Pak Harto udah bikin partai politik dan masuk di dalam sistem demokrasi kan itu biasa aja tuh. Jadi ngapain melihara dendam untuk sesuatu yang sebetulnya di dalamnya ada banyak pelajaran bagus, misalnya soal ekonomi itu betul-betul secara teknokratis Pak Harto mempersilahkan para ekonom yang berpikir bagus di UI untuk menjalankan ekonomi. Demikian juga soal-soal politik itu dengan mudah dianggap udahlah itu urusan militer. Memang pada waktu itu militerisme itu gejala umum di dunia ketiga yang disebut oleh Huntington sebagai transisi menuju demokrasi itu. Tapi sekarang kita nggak mungkin membandingkan itu. Sama seperti orang kalau kritik saya itu Rocky Gerung coba di zaman Orde Baru udah hilang kepalanya. Loh justru kita nggak ingin supaya zaman itu kembali dan karena itu saya beroposisi pada Presiden Soeharto, LBH, seluruh masyarakat sipil. Sejarah kita ada di situ. Hersubeno itu tahu semua apa yang ada di balik istana karena dia wartawan istana, tapi bukan berarti dia ingin kembali ke situ. Jadi semua orang yang dungu ini menganggap bahwa kalau kita bikin perbandingan, kita ingin membanggakan bukan. Justru kita bikin perbandingan supaya yang sekarang mengerti bahwa yang ini di era demokrasi bahkan oposisi kalau dilarang itu lebih buruk dari era Soeharto sebetulnya tuh. Ya. Dan ini nothing personal ya, bukan personal dengan Pak Jokowi. Nggak ada urusannya dengan soal itu. Karena sebagai wartawan memang kita harus tetap mengambil jarak pada kekuasaan. Saya kira itu posisi media juga seperti itu. Nah, apalagi dalam situasi sekarang ketika lembaga-lembaga yang harusnya berperan sebagai oposisi, terus kemudian ada pemisahan lembaga-lembaga antara eksekutif, yudikatif dan legislatif. Itu sekarang semua di bawah kontrol dari eksekutif. Itu menjadi sangat lebih penting lagi untuk media juga semakin menjaga jarak dengan kekuasaan. Iya, itu pentingnya jurnalis dan kampus itu beroposisi itu. Seminggu lalu saya bicara di Universitas Balikpapan, Uniba. Itu universitas yang juga dapat proyek untuk riset tentang IKN. Rektornya secara terang-terangan mengatakan dia pro IKN, tetapi dia mengundang saya untuk diskusi padahal saya anti IKN. Itu rektor yang bagus kan, lalu kita berdebat di situ supaya mahasiswa dengar ada versi rektor, ada versi saya tuh. Jadi Pak Iradi di situ betul-betul itu juga universitas kecil, Universitas Balikpapan, tapi itu universitas keren.
karena berani mengundang oposisi untuk bertengkar di dalam forum akademis. Dan saya dengar dari Pak Rektor Universitas Balikpapan, beberapa menteri juga tokoh politik ajak ke situ. Jadi tirulah rektor itu, jangan tiru si rektor Unila yang ketakutan untuk mengundang oposisi tapi berani untuk korupsi. Kan itu ajaib kan? Takut mengundang oposisi tapi berani untuk korupsi. Ya, itu di mana nilai kebesarannya dia? Unila ini memang gitu. Ya udahlah, itu udah terjadi dan mau diapain? Itu pelajaran penting bagi kita untuk mengetahui bahwa arah bangsa ini bahkan diberi sinyal buruk melalui universitas, khususnya Unila. Ya, dan saya tadi amati kan ternyata Anda itu kalau di kampus-kampus besar, apalagi PTN itu ditolak ya, karena takut gitu ya. Tapi kemudian universitas kecil, tapi ada juga swasta yang nggak berani ngundang Anda kan, yang agak besar gitu ya. Nah, sekarang yang kecil justru berani ngundang Anda. Ini jadi memang kita ingat bahwa small is beautiful, itu terwujud dalam sekarang. Itu dulu kata siapa tuh, kata Schumacher itu, small is beautiful gitu. Jadi sekali lagi nol itu adalah beautiful karena dia small. Dekat ya, small and nol. Nah, nol is beautiful ya. Oke, thank you, Bung Rocky. Yes.